Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Ya, saya harapkan kalian dalam kondisi sehat selalu. Untuk hari ini kita tetap semangat ya. Walaupun pembelajaran kita menggunakan metode daring, namun saya harapkan kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang nursing diagnosis atau kita biasa sebut dengan diagnosa keperawatan. Jadi pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan pengkajian pada pasien. Setelah kalian melakukan pengkajian kepada pasien, kalian akan melalui tahap yang kedua pada proses keperawatan, yaitu terkait dengan penentuan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil dari pengkajian yang telah kalian lakukan. Pengertian dari diagnosis keperawatan adalah salah satu tahap proses keperawatan, yaitu mengidentifikasikan masalah kesehatan klien yang dapat diatasi melalui intervensi dan manajemen keperawatan. Kemarin kalian sudah membahas tentang proses keperawatan, yaitu pengkajian. Nah, setelah kalian mendapatkan data dari hasil pengkajian ke pasien, kalian akan menemukan beberapa masalah yang timbul pada pasien tersebut. Kemudian masalah itu akan dikelompokkan menjadi data subjektif dan data objektif. Kemudian kalian akan menemukan masalah keperawatan dan etiologinya. Nah, itu adalah rangkaian dari pembuatan diagnosis keperawatan. Komponen diagnosa keperawatan itu ada 3. Yang pertama masalah, penyebab, dan gejala atau problem, etiologi, dan simptom. Jadi ketiga komponen ini nanti akan ditulis pada saat kalian melakukan pembuatan diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah kita bahas tentang problem ya atau masalah, merupakan pernyataan singkat mengenai masalah kesehatan aktual atau resiko yang dialami oleh klien. Jadi, problem atau masalah kesehatan pasien ini nantinya ada yang aktual dan ada yang resiko. Aktual di sini maksudnya adalah masalah yang sedang dialami oleh pasien saat ini juga. Kalau resiko itu adalah masalah yang kemungkinan akan terjadi pada pasien tersebut. Jadi kalau resiko itu belum terjadi, masih resiko, kemungkinan akan terjadi. Kalau aktual itu memang sudah terjadi saat itu. Kemudian yang kedua adalah etiologi. Etiologi merupakan pernyataan singkat yang menunjukkan kemungkinan penyebab pada masalah aktual resiko yang dialami oleh klien. Jadi etiologi ini muncul sebagai penyebab dari masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Yang ketiga adalah sign atau simptom, merupakan pernyataan khusus tentang respon klien yang sesuai dengan status kesehatan atau masalah kesehatannya yang dapat diatasi melalui asuhan atau manajemen keperawatan. Jadi gejala yang muncul itu yang nantinya akan menjadi data subjektif dan data objektif itu adalah simptom, ya, tanda gejala yang muncul. Setelah tanda gejala ini ada, baru nanti kalian akan menemukan masalahnya dan penyebab yang terjadi pada pasien tersebut. Kita akan contohkan, misalkan silakan kalian buka Nanda halaman 445 ya. Di situ ada contoh nyeri akut. Nah, nyeri akut di sini adalah contoh dari masalah keperawatan. Kemudian di bawah ada definisi dari nyeri akutnya, kemudian ada batasan karakteristiknya. Nah, di batasan karakteristik ini adalah sign atau simptom yang muncul. Jadi, ketika kalian nanti akan mengambil nyeri akut, berarti pasien kalian itu harus memenuhi batasan karakteristik yang ada di Nanda. Kemudian nanti di bawahnya ada faktor yang berhubungan. Faktor yang berhubungan ini adalah etiologi. Jadi nanti kalian akan menegakkan diagnosa nyeri akut bila tanda gejala yang muncul pada pasien itu ada di dalam buku Nanda di poin batasan karakteristik. Nah, kemudian nanti akan dikaitkan dengan etiologi. Etiologinya apa sih? Di situ ada
agen cedera biologis, kimia, fisik. Nah, di situ kalian tinggal memilih kira-kira penyebabnya dari masalah yang muncul pada pasien itu apa, seperti itu. Ini adalah perbedaan diagnosa perawat dengan diagnosa medis. Kalau diagnosa medis itu menggambarkan proses penyakit, artinya ketika kalian misalkan periksa, kemudian kalian akan ditentukan penyakitnya, misalkan hipertensi, itu namanya diagnosa medis. Nah, kalau diagnosa perawat itu menggambarkan respon klien terhadap penyakit. Misalkan tadi kalian sudah didiagnosa medis hipertensi. Nah, diagnosa perawat yang akan muncul itu adalah respon dari penyakit yang sedang dialami oleh pasien. Nah, penyakitnya tadi hipertensi. Hipertensi biasanya pasiennya akan pusing, nyeri kepala. Nah, nyeri kepala itulah yang nanti akan dijadikan sebagai diagnosa perawat. Jadi menggambarkan respon klien terhadap penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada proses patologi. Nah, kalau diagnosa medis itu nanti akan berorientasinya pada patologi. Patologi itu apa? Pada penyakitnya ya. Jadi sesuatu yang memang tidak fisiologis pada penyakitnya itu yang akan diatasi. Tapi kalau yang diagnosa perawat itu berorientasi pada individu. Jadi kita akan melihat respon dari pasiennya itu terhadap tindakan yang sudah kita lakukan. Kemudian digambarkan dengan kata-kata singkat. Kalau diagnosa medis itu kan singkat. Jadi langsung hipertensi, gastritis. Nah, itu seperti itu. Kalau yang diagnosa perawat itu memang belum ada taksonomi yang universal ya. Untuk yang diagnosa medis mengarah pada penata laksanaan medis. Jadi lebih ke obat-obatan ya, farmakologi. Kemudian kalau diagnosa perawat itu mengarah pada tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatan apa sih yang akan dilakukan? Misalkan pasien dengan nyeri kepala, pasien harus dilakukan misalkan nafas dalam supaya nyerinya berkurang. Yang kelima adalah mempunyai sistem klasifikasi ya, jadi ada klasifikasinya, sistem kardiovaskuler. Oh, hipertensi masuk sistem kardiovaskuler. Oh, misalkan jantung koroner masuk ke sistem kardiovaskuler, seperti itu. Kalau yang diagnosa perawat itu tidak mempunyai sistem klasifikasi. Kemudian DM itu atau diagnosa medis itu statis ya, tetap. Kalau diagnosa perawat itu dinamis, jadi bisa berubah-ubah. Hari ini mungkin dia keluhannya adalah nyeri, tapi kalau misalkan sore nanti dikaji lagi, oh ternyata nyerinya sudah hilang, muncul lagi masalah keperawatan, misalkan nutrisi. Nah, jadi itu diagnosa perawat itu sifatnya dinamis. Ini adalah contoh dari diagnosa medis dan diagnosa perawatan. Tadi sudah saya singgung bahwa diagnosa medis itu akan bunyinya singkat ya. Jadi misalkan contoh miokardial infark atau infark miokardial atau penyakit jantung. Itu diagnosa medisnya. Nah, di dalam diagnosa medis itu pasien akan mempunyai masalah-masalah perawatan yang muncul. Jadi kalau diagnosa medis itu singkat memang. Oh ya, infark miokard. Kemudian ketika seseorang itu terkena penyakit jantung, itu diagnosa keperawatan yang muncul juga akan banyak sekali karena diagnosa keperawatan itu berfokus pada respon klien terhadap penyakit. Di sini saya contohkan orang yang terkena infark miokard atau penyakit jantung, orang tersebut akan ditemukan masalah keperawatan yaitu ansietas atau kecemasan. Yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang keempat, defisiensi pengetahuan. Yang kelima, nyeri akut. Jadi, kemungkinan masalah keperawatan yang muncul pada satu diagnosa itu akan banyak tergantung. Ini adalah format analisa data yang nanti akan kalian gunakan pada saat kalian membuat diagnosa keperawatan. Jadi nanti akan ada nama pasien, umur, nomor registernya berapa, kemudian tanggal atau jam di kolom ya, terus data fokus, etiologi, dan masalah. Untuk data fokus di sini kemarin kita sudah bahas akan ada isinya yaitu DS dan DO. DS itu adalah data subjektif dan DO adalah data objektif. Etiologi adalah penyebab dan masalah itu adalah problem. Ini adalah format kolom yang akan kalian gunakan.
Ini adalah contoh soalnya ya. Nyonya R 21 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dan perutnya terasa perih. Wajah klien tampak menyeringai sambil memegangi perutnya. Klien mengatakan bahwa beberapa jam yang lalu sebelum masuk rumah sakit, klien mengkonsumsi makanan pedas dan asam. Klien juga mengatakan nyeri terasa semakin parah ketika sedang batuk, berjalan, atau melakukan gerakan lain yang mengguncang tubuh, berasa senut-senut seperti ditusuk-tusuk jarum. Klien mengatakan nyeri yang dialami sering timbul hilang ketika klien relaksasi nafas dan minum obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri. Klien menyeringai ketika perut bagian kanan bawah ditekan. Klien mengatakan jika di skala 1-10 nyeri yang dirasakan berada pada skala 7. Ini adalah contoh penulisan analisa data. Analisa data ini ditulis ketika kalian sudah selesai semua mengerjakan pengkajian. Dari hasil data pengkajian itulah yang nanti akan dikelompokkan menjadi data fokus di analisa data. Untuk kolomnya, kalian bisa lihat di sini ada 5 kolom ya, nomor, tanggal dan hari, data fokus, masalah dan etiologi. Nomor nanti kalian isi sesuai dengan urutan. Tanggal hari kalian bisa isi tanggal dan hari jam ketika kalian menemukan masalah pada pasien. Kemudian data fokus itu ada 2, DS dan DO. DS itu data subjektif dan DO data objektif. Subjektif berarti berasal dari pasien. DO adalah data objektif, berasal dari kalian bisa observasi, pemeriksaan fisik ya. Kemudian pemeriksaan penunjang itu masuknya ke DO. Kemudian masalah dan etiologi nanti bisa kalian lihat di buku Nanda. Sekarang kita bahas yang data fokus. Data fokus ini ditemukan berdasarkan hasil pengkajian dari pasien. Di sini sesuai dengan kasus, tadi ada DS-nya adalah klien mengatakan nyeri pada area kaki. Kemudian DO-nya ketika kalian menerapkan atau mengangkat masalah nyeri, itu kalian akan menggunakan pengkajian nyeri dengan PQRST. Nanti kalian bisa searching ya, di situ ada P-nya itu adalah paliatif, penyebab, kemudian Q-nya kualitas, R-nya itu regio, S-nya skala, T-nya adalah time. Nah, pengkajian PQRST ini digunakan untuk mengkaji nyeri pada pasien. Di situ P-nya penyebabnya apa, kenapa nyeri? Oh, fraktur femur. Q-nya kualitasnya seperti apa sih nyerinya? Seperti ditusuk-tusuk. R-nya regio, di bagian mana terasa nyeri? Di kaki kanan. S-nya itu skala, skalanya 7. Skala itu ada rentangnya, rentang 0 sampai dengan 10 ya. 0 itu dia tidak nyeri, kemudian 1 sampai 3 adalah nyeri ringan, kemudian 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 itu tidak tertahankan. Kemudian T itu time, nyeri saat digerakkan. Ya, kapan sih nyeri itu muncul? Saat digerakkan dan dia sifatnya adalah hilang timbul. Kemudian tekanan darah 150/80. Biasanya itu tekanan darah atau tanda-tanda vital itu akan meningkat ketika pasien merasakan nyeri, yaitu sebagai respon. Kemudian heart rate-nya 85 kali per menit. Terus kalian juga tadi di kasus bisa dilihat ya bahwa klien terlihat kesakitan, klien terlihat memegangi area kaki yang sakit. Nah, itu juga dijadikan sebagai data fokus atau masalah yang ditemukan. Kemudian setelah kalian itu mendapatkan data fokus, kalian bisa untuk melihat atau mengira, oh ya ini berarti dia nyeri, pasti masalah yang muncul tidak jauh dari nyeri. Kalian bisa cari nyeri akut, bisa melihat di indeks untuk melihat halaman berapa posisi dari nyeri akut ya. Di indeks itu ada halaman N ya, di N berarti nyeri ada di halaman 467. Di situ ada nyeri. Nah, kalian butuhnya nyeri akut, bisa buka di halaman 445. Setelah dibuka di halaman 445, kalian bisa untuk melihat di situ ya bahwasanya ada nyeri akut. Nah, nyeri akut di sini adalah masalahnya, masalah keperawatannya. Kemudian kamu jangan lupa juga menuliskan kodenya 00132. Itu adalah nyeri akut. Nah, untuk meyakinkan bahwa masalah yang memang
muncul adalah nyeri akut, kalian cocokkan dengan batasan karakteristik. Di situ sudah ada batasan karakteristik. Batasan karakteristik ini adalah sainnya atau simptom atau tanda gejalanya, ya. Kalian bisa menegakkan diagnosa nyeri akut atau masalah keperawatan nyeri akut berdasarkan dari batasan karakteristik yang muncul. Kira-kira benar nggak sih batasan karakteristiknya itu sesuai dengan masalah yang akan diambil? Nah, di situ sudah ada nih contohnya ekspresi wajah nyeri. Ya, di situ kalian punya data klien terlihat kesakitan. Kemudian sikap tubuh melindungi. Di situ kalian bisa diartikan klien terlihat memegangi area kaki yang sakit. Ya, kemudian skalanya skala 7. Jadi minimal ya 3 batasan karakteristik yang ada di buku Nanda itu juga sudah bisa dimunculkan masalah keperawatan. Jadi masalahnya adalah nyeri akut. Kemudian etiologinya apa sih? Etiologinya adalah faktor yang berhubungan. Faktor yang berhubungan di situ ada biologi, kimia, dan fisik. Nah, untuk agen cedera biologi itu adalah berhubungan dengan penyakit. Kalau misalkan dia nyerinya karena penyakit, itu kalian bisa ambil biologi. Kalau nyerinya karena kebakaran atau luka bakar, itu kalian bisa ambil kimiawi. Kalau fisik itu seperti kecelakaan. Jadi di sini etiologinya yang diambil adalah agen cedera fisik. Sehingga diagnosa keperawatan yang diambil adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Ditandai dengan apa? Nah, nyeri akut sebagai masalah, agen cedera fisik sebagai etiologi, klien terlihat dan seterusnya adalah sebagai simptom. Seperti yang tadi di awal sudah kita jelaskan, komponen dari diagnosa keperawatan. Ya, ada masalah, ada etiologi, dan ada simptom. Nah, itu tadi sekilas kuliah dari saya tentang penentuan diagnosa keperawatan. Jadi intinya diagnosa keperawatan itu merupakan salah satu proses keperawatan ya di tahap kedua setelah kalian melakukan pengkajian ke pasien. Kemudian kalian akan mendapatkan data. Data itu akan dikelompokkan menjadi data subjektif dan data objektif. Kemudian kalian nanti akan mencocokkan sesuai dengan batasan karakteristik yang ada di buku Nanda. Setelah kalian itu cocokkan dan temukan masalah keperawatan, kalian bisa nanti menuliskan masalah yang muncul apa dan etiologi yang muncul itu apa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kalian bisa membuat diagnosa keperawatan ini sesuai dengan kasus yang sudah kemarin dibagi. Kemudian nanti pengkajiannya diselesaikan semua, kemudian ditemukan diagnosa keperawatan untuk dilanjutkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di komentar YouTube. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.